Jadi di kamar ini dulunya, ada seorang cewek meninggal di salah satu apartemen di Jakarta, karena adanya pembunuhan berencana. Nah cowok ini, yang bakal diceritain, sebut aja namanya Niko. Dia itu mau nyewa satu kamar ke apartemen, selama 2 bulanan lah. Dia mau nyewa di apart ini, karena dia harus bolak-balik ke daerah ini, ke daerah yang apartemen ini, buat ke kantor cleannya. Dan ada project ini tuh cuma sampai 2 bulanan doang. Dia datang ke apart ini dan nanyalah ke broker-broker kamar mana yang kosong gitu di sana. Sampai ada satu kamar yang ditawarin sama brokernya jauh lebih murah dari kamar-kamar lain. Niko nanya ke broker ini, kok bisa, kamar ini jauh lebih murah dibanding kamar lain. Brokernya jujurlah ke Niko. Kenapa lebih murah? Karena dulu kamar ini pernah ada pembunuhan. Nah awalnya, Niko kaget banget dengarnya. Tapi dia mikir karena ke apartemen ini cuma buat tidur, dan harganya juga lebih murah dibanding yang lain, kenapa dia gak ambil aja? Dan akhirnya, Niko iyain deh tuh ke brokernya buat nyewa kamar ini, selama 2 bulan. Ada di satu hari, dia belum pindahan. Tapi si Niko ini baru cuman mau nyincil pindahan bawa-bawa barang gitulah. Pas dia lagi naik lift, dia barengan sama satu cewek cantik gitu. Niko ketemu tuh, di lift lobby. Mereka naik bareng, dan ternyata si cewek ini turun di lantai yang sama Niko. Karena Niko bawa banyak kardus besar, si cewek ini langsung basa-basi nanya ke Niko, "Mas mau pindahan ya?" Si Niko jawabnya dengan semangat, "Iya mbak." Di lantai ini juga mbaknya jawab, "Iya mas, mas kamarnya di mana? Sini saya bantuin pindahan." Ya gak pakai nolak, Niko langsung ngajak cewek ini ke kamar barunya Niko dong. Karena kan ditawarin buat pindahan masa ditolak. Pas udah di depan pintu kamar Niko, cewek ini ngomong, "Mas kok berani tinggal di sini? Mas tahu gak dulu kamar ini bekas ada apa?" Niko sambil buka kunci kamarnya jawab santai kayak, "Tahu mbak, bekas ada yang mati kan?" Mbaknya juga kenapa kok berani tinggal di sini? Si mbaknya cuma senyum doang. Udah tuh, pintu kamarnya dibuka, naruh barang-barang Niko, dan mereka berdua mulailah rapi-rapin barang, sambil ngobrol-ngobrol beresinnya. Si Niko nanya lagi, "Mbak, di kamar yang mana mbak?" "Makasih loh udah mau bantuin saya," si cewek ini jawab. "Sama-sama mas, nanti saya aja yang main ke kamar mas, gak usah mas yang ke kamar saya." Niko cuma bisa ketawa-ketawa doang sambil mikir jorok lah di sini. Kayak dia mikir kapan lagi ada cewek yang mau datang ke kamarnya kan. Lagi beberes, si Niko ke kamar mandi buat beresin kamar mandinya. Nah, si Niko ini lihat cewek ini lagi beresin dapur kamarnya Niko, dan posisinya kamar Niko tuh dikunci, unitnya dikunci, dan kuncinya tuh dipegang sama Niko. Dari kamar mandi, si Niko teriak, "Mbak, boleh tolong ambilin pembersih lantai gak mbak?" Ditungguin tuh sama Niko, gak nyaut sama sekali nih cewek. Si Niko manggil lagi, "Mbak, aman kan mbak?" Tapi tetap aja, gak ada yang nyaut sama sekali. Karena si Niko takut cewek ini kenapa-napa, dia langsung buru-buru keluar kamar mandi buat ngeliat, si cewek ini kenapa nih ha? Kok diam aja dipanggilin? Dan pas si Niko keluar kamar mandi, ternyata, si Niko melihat cewek ini, udah gak ada di unitnya, masuk ke dapur gak ada, dia ngecekin kamar satu-satu, gak ada, di ruang tengah gak ada, dan yang lebih seremnya lagi, Niko melihat lantai unitnya Niko itu, kayak ada darah manjang gitu di lantai ini. Sorry itu bener-bener si Niko ngerasa merinding banget, dan gak bisa dibohongin, dia ngerasa takut banget, tapi ya udah, Niko jadi buru-buru beresin kamarnya, dan langsung pergi turun ke bawah, karena juga udah selesai nyicil bersih-bersihnya, pas nyampe lobi. Di sini Niko tuh jadi kayak orang panik linglung gitu. Pertama, dia ketakutan di kamarnya, ada sesuatu, dan yang kedua, dia ngeliat kok ada banyak bercak darah gitu. Pas dia lagi nyampe lobi, disamperin tuh sama satpam tower itu, "Mas kenapa mas, mukanya kok panik gitu?" Si Niko jawab, "Gak apa-apa pak, itu tadi kamar saya ada yang aneh-aneh." "Kenapa mas?" "Mas penghuni baru ya, unit nomor berapa?" Kata satpamnya, sama Niko dikasih tau lah, unit kamar dia nomor berapa. Pas si satpam itu dengar, satpam itu ngomong, "Mas, tahu kan mas, kamar yang bekas ada apa?" "Iya pak, bekas ada yang mati kan?" "Iya tahu, tenang aja."
Nah di situ tuh satpamnya juga gak berani ngomong apa-apa, karena mungkin dengan denger jawaban Niko kayak gitu, ya mungkin juga Niko mikir, ya udah biasa aja. Akhirnya si satpamnya cuma ingetin Niko aja, kalau butuh apa-apa, kalau ada apa-apa ya kabarin satpamnya Ajan. Beberapa hari kemudian, hari dimana jadi hari pertamanya Niko tinggal dan tidur di kamar unitnya ini. Dia nyampe tuh di unitnya sekitar jam 10-an malam. Nyampe dia istirahat bentar, bikin minum, baru dia mandi. Pas dia lagi mandi, dia denger kayak dari ruang tengah unit dia kayak ada suara piring gelas yang bersenggolan gitu, kayak ada yang beres-beres. Pokoknya Niko ngerasa kayak ada yang aktivitas lah di ruang tengahnya ini. Dia pas lagi mandi, ngebuka pintu kamar mandinya, ngecek kayak ada apa nih tapi ternyata nggak ada apa-apa, kosong aja. Lanjut lagi tuh, dia tutup pintunya, dia mandi. Selesai mandi, dia udah bersih-bersin, dia ngecek lagi dapurnya, ada sesuatu atau enggak. Pas dia lagi jalan ke dapurnya ternyata, dia nggak ada apa-apa, kosong aja gitu. Niko jadi mikir, mungkin dia salah denger doang atau apa. Makanya dia cokin aja, suara rendum-rendum kayak gitu kan. Dan sekitar jam 11-an malam, dia lagi ngerokok di balkon unitnya, lagi berdiri gitu. Nggak ada yang aneh tuh pas dia lagi ngerokok. Tapi tiba-tiba, pas banget, dia baru selesai ngerokok, dan dia mau nutup pintu balkonnya, dia dengar dari kamar unit dia itu, jam 1-nya lagi, ada kayak suara cewek teriak gitu. Jadi di unit dia tuh ada 2 kamar. Nah, yang dia dengar ada suara cewek teriak itu, di kamar satu lagi. Yang bukan dia pakai buat tidur. Seketika, Niko langsung merinding banget lah. Dia takut banget ada suara kayak gitu tiba-tiba. Tapi dia penasaran banget, di kamar itu kenapa ada suara cewek teriak. Dan pas banget, dia mau beraniin diri buat ngecek kamarnya satu lagi. Dia nyium dari luar kamarnya, bau busuk banget, kayak bau daging bang gitu dari dalam kamar. Nah, itu si Niko nyium kayak gitu dari luar kamarnya. Dan sampai pengen muntahlah nyium bau itu. 5 menit setelah itu, tiba-tiba, pintu kamarnya ini kebuka dengan sendirinya. Kebukanya tuh langsung kenceng banget, langsung kebuka full, gak cuman setengah doang. Posisinya, Niko ini berdiri di depan kamar itu. Jadi pas pintunya kebuka, dia langsung bisa ngeliat dalam kamarnya tuh ada apa. Pas pintu itu kebuka, dan Niko melihat ada cewek tiduran di kasur kamarnya, badannya semua berlumuran darah. Ada pisau yang nancep gitu di badan cewek ini. Dan si cewek ini ngeliat langsung ke matanya Niko, jadi kayak tatap-tatapan gitu. Dan cewek ini adalah cewek yang ngebantuin Niko beresin barang waktu pas kemarin pindahan. Tapi posisinya, waktu pas pindahan, cewek ini masih cantik. Tapi pas di malam ini, dia tinggal di malam pertama ini. Dia ngeliat cewek ini udah kayak mati terbunuh kayak gitu. Gak pakai lama, Niko langsung lari kencang banget keluar kamarnya. Dia langsung buru-buru turun ke lobi buat minta bantuan siapapun yang ada di lobi itu. Dan kebetulan banget, pas dia nyampe lobi, ada satpam yang waktu itu Niko temuin. Dia langsunglah nyamperin satpamnya buat minta tolong bantuin dia ngecekin di kamarnya ada apa gitu. Buru-buru tuh di sini Niko sama satpamnya naik lagi ke atas. Dan pas udah di kamarnya Niko, mereka berdua gak ngeliat apa-apa. Gak ada cewek itu, gak ada bau bangkenya. Pokoknya bener-bener kamarnya jadi kayak kamar biasa aja, gak ada yang aneh. Niko ketakutan banget lah, dan minta tolong sama satpamnya buat gimana caranya dia mau kamar ini tuh bersih, dan gak ada hal-hal mistis. Cuma satpamnya gak bisa apa-apa, karena satpamnya juga udah ingetin dari awal. Kalau misalnya, kamar yang Niko tinggalin ini adalah kamar bekas pembunuhan waktu itu, tapi Niko juga cuek aja. Nah semenjak saat itu, Niko langsung ninggalin unitnya. Dia bener-bener gak mau lagi ke unit itu, dan jadinya kamarnya ditinggal gitu aja sama Niko. Ya udah, jadi cuma semalam aja. Kayaknya bener-bener jadi malam yang paling mengerikan buat Niko.